Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan kami dari kelompok 3 UAS Periklim BME 4045 kelas 3. Di sini, kami akan menampilkan video mengenai aksi sederhana untuk mitigasi perubahan iklim. Memitigasi perubahan iklim sangat penting untuk mencegah bencana alam ekstrim, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga kesehatan manusia. Selain itu, ini juga meningkatkan ketahanan pangan dan air, serta mengurangi emisi karbon demi menjaga stabilitas iklim global dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Nah, lalu langkah apa saja sih yang bisa kita ambil dalam memitigasi perubahan iklim tersebut? Yang pertama, kita bisa menghemat air dan listrik, serta menggunakan peralatan hemat energi. Hemat air dan listrik adalah cara yang efektif dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga kelestarian alam. Salah satu caranya adalah menggunakan peralatan yang hemat energi seperti bohlam LED yang irit listrik. Kita juga dapat menggunakan AC dengan suhu 24 hingga 26 derajat Celcius untuk menghemat energi karena suhu rendah memungkinkan AC beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi dan menghemat energi listrik hingga 10 hingga 15%. Dalam menghemat air, kita dapat menggunakan air kembali, menggunakan filter air, dan tidak mengabaikan pipa bocor. Menggunakan keran aerator dan tidak membiarkan keran menetes juga dapat membantu menghemat air. Dengan menghemat air dan listrik, kita dapat mengurangi jejak karbon, menghemat pengeluaran, juga menjaga kelestarian alam dan memastikan sumber daya energi tidak cepat habis. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen untuk menghemat air dan listrik serta menggunakan peralatan hemat energi untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan menerapkan prinsip 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Prinsip 3R ini adalah kunci untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Pertama, reduce atau mengurangi penggunaan barang yang tidak perlu, seperti membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Kedua, reuse atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, seperti memakai ulang botol minuman atau pakaian. Ketiga, recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat, seperti mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang. Dengan menerapkan 3R, kita bisa mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan adalah solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dengan menggunakan kendaraan berbasis energi terbarukan seperti mobil listrik, sepeda, dan transportasi umum bertenaga rendah emisi, kita dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Selain itu, penerapan transportasi hijau membantu mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dukungan terhadap infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan stasiun pengisian daya listrik sangat penting untuk mendorong perubahan ini. Dengan demikian, kita bersama-sama dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Langkah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah menggunakan kertas bekas dan juga pupuk organik. Setiap orang itu menghasilkan 0,5 hingga 0,75 kg sampah per harinya, termasuk sampah organik sebesar 39 hingga 9% dan kertas bekas sebesar 12,1%. Sampah organik menghasilkan metana yang berkontribusi pada gas rumah kaca. Untuk mengurangi CO2, hindari membakar sampah dan pilahlah sesuai kriteria. Salah satu solusi adalah mengubah kertas bekas menjadi pupuk organik. Campur kertas bekas dengan sisa dapur dan daun kering untuk membuat kompos berkualitas tinggi. Proses ini mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah, serta mendukung mitigasi perubahan iklim dengan meningkatkan kesuburan tanah dan penyerapan karbon dioksida. Langkah ini menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan hijau. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan reboisasi dan juga penghijauan. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Tujuan untuk reboisasi ini yang pertama untuk manfaatnya sendiri. Manfaat reboisasi yang pertama itu untuk penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida untuk mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua itu untuk pencegahan banjir oleh penyimpanan air kapasitas tinggi di hutan. Lalu yang ketiga, di daerah pegunungan sebagai perlindungan terhadap kelongsoran. Lalu yang keempat, untuk mengurangi erosi tanah oleh angin dan air. Dan yang kelima, untuk menaikkan kadar air tanah. Lalu bagaimana cara melakukan reboisasi? Yang pertama itu menentukan lokasi sasaran reboisasi, menyiapkan organisasi pelaksana, dan menyusun tata waktu kegiatan dan pembagian kerja. Yang kedua, membuat lubang dan menyiapkan pupuk dasar. Lalu yang ketiga, bibit tanaman harus dalam keadaan sehat dan memenuhi standar terlebih dahulu sebelum ditanam di tempat penampung sementara. Yang keempat, bibit tanaman dilepas dari tempat penampung sementara, kemudian dipindahkan ke lubang yang telah dibuat serta diberi pupuk.
Yang kelima, melaksanakan pemeliharaan tanaman yang intensif untuk membersihkan area tanaman dari bahan yang mudah terbakar. Dan selanjutnya, langkah yang bisa kita ambil adalah dengan mengurangi gas aerosol. Gas aerosol memainkan peranan penting dalam iklim global dengan cara menyerap dan menghamburkan radiasi matahari sehingga dapat menyebabkan terjadinya pendinginan secara global. Mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi gas aerosol dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan dapat mengurangi emisi aerosol. Yang ketiga, menggunakan energi terbarukan dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, tidak membuang sampah yang mengandung aerosol sembarangan. Nah, untuk menutup dan memberi kesimpulan pada video ini, dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini, setiap langkah kecil yang kita ambil akan dapat berdampak besar. Hemat air dan listrik, menerapkan prinsip 3R seperti reduce, reuse, dan recycle, memilih transportasi ramah lingkungan, menggunakan kertas dan pupuk organik, serta mendukung penghijauan dan reboisasi adalah tindakan nyata yang dapat mengurangi gas aerosol dan menjaga bumi untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, itu tadi video singkat mengenai aksi sederhana untuk mitigasi perubahan iklim. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.